Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang manusia dalam pelajaran tentang interaksi manusia dan komputer. Sistem komputer terdiri 3 aspek: perangkat keras, perangkat lunak, manusia. Ketiga aspek harus saling bekerja sama agar sebuah sistem komputer dapat bekerja dengan baik. Untuk merancang sebuah sistem interaksi manusia dan komputer yang sempurna, perancangan tidak hanya mengetahui aspek teknis dari sistem komputer, namun juga harus mengerti bagaimana manusia mengolah informasi. Komputer dimodelkan dengan kombinasi pengolah, pusat, memori, dan variasi masukan atau keluaran, sehingga komponen-komponen dapat saling berkomunikasi untuk sarana komunikasi dengan dunia luar. Untuk membuat keseimbangan, model sistem komputer yang dikembangkan harus memodelkan manusia dengan cara yang sama. Manusia merasakan dunia nyata menggunakan variasi yang lazim dikenal dengan panca indera, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Lewat variasi ini dapat membuat model manusia sebagai pengolah informasi meskipun banyak keterbatasan dan hanya bekerja pada kondisi tertentu. Penglihatan. Beberapa ahli berpendapat bahwa mata manusia terutama digunakan untuk menghasilkan persepsi terorganisir akan gerak, ukur, bentuk, jarak, posisi, tekstur, dan warna. Beberapa istilah dalam penglihatan dan ilmu tentang penglihatan: luminan, sudut dan ketajaman penglihatan; kontras, medan penglihatan, kecerahan warna. Luminan banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminan dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Bertambahnya luminan sebuah objek atau layar tampilan akan menyebabkan mata bertambah sensitif terhadap kedipan. Sehingga dalam memodelkan manusia harus melibatkan pengaruh luminan ini untuk dapat mengetahui cara memposisikan mata terhadap layar tampilan untuk mendapatkan rasa nyaman pada mata ketika sedang bekerja di dalam layar tampilan, terutama untuk waktu yang lama. Kontras adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Nilai kontras positif akan diperoleh jika cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek lebih besar dibandingkan yang dipancarkan oleh latar belakangnya. Nilai kontras negatif dapat menyebabkan objek yang sesungguhnya terserap oleh latar belakang sehingga tidak nampak. Jadi, objek dapat mempunyai kontras negatif atau positif tergantung dari luminan objek itu terhadap luminan latar belakangnya. Kecerahan adalah tanggapan subjek pada cahaya. Tidak ada arti khusus dari tingkat kecerahan seperti pada luminan dan kontras, tetapi luminan yang tinggi berimplikasi pada kecerahan yang tinggi pula. Perancangan harus benar-benar memperhatikan efek yang muncul pada layar tampilan, tidak terlalu cerah, tidak terlalu gelap. Sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Medan penglihatan adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Besarnya daerah atau medan penglihatan dinyatakan dalam derajat dapat bervariasi tergantung gerakan mata dan kepala yang dapat dibagi menjadi 1 kepala dan mata keduanya diam, 2 kepala diam, mata bergerak, 3 keduanya bergerak. Medan penglihatan dapat dibagi menjadi 4 daerah. 1. Tempat kedua mata mampu melihat sebuah objek dalam keadaan sama, penglihatan binokular. Tempat
2. Tempat terjauh yang dapat dilihat oleh mata kiri ketika mata kiri digerakkan ke sudut paling kiri, monokular kiri. 3. Tempat terjauh yang dapat dilihat oleh mata kanan ketika mata kanan digerakkan ke sudut paling kiri, monokular kiri. Daerah buta yaitu daerah yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh kedua mata. Warna. Cahaya tampak merupakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang tampak berkisar antara 400 sampai 700 yang berada pada daerah ultra ungu sampai inframerah. Seseorang yang memiliki penglihatan warna normal mampu membedakan kira-kira 128 warna yang berbeda. Penggunaan warna dalam penampilan informasi pada layar tampilan merupakan isu yang menarik untuk diamati. Penggunaan warna yang sesuai dengan penggunaan akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis. Namun, jika warna digunakan dengan tidak mengindahkan aspek kesesuaian dengan pengguna, maka pengguna justru akan menerima informasi yang salah. Dunia komputasi hampir seluruhnya menggunakan layar tampilan warna, jadi perlu diketahui dasar dalam penggunaan warna untuk mempertinggi efektivitas informasi yang akan disampaikan menggunakan kode warna. Permasalahannya adalah tidak adanya standar yang dapat digunakan sebagai acuan resmi tentang penggunaan warna yang bagus. Hal itu terjadi karena memang karakteristik orang per orang akan berbeda dalam hal persepsi masing-masing terhadap warna. Pendengaran merupakan panca indera yang paling penting setelah penglihatan. Meski saat ini belum banyak program aplikasi yang memanfaatkan suara untuk memberi umpan balik kepada pengguna, perkembangan komunikasi interaktif antara komputer dan manusia menggunakan media suara dapat terimplementasi dengan ditemukannya perangkat keras yang disebut DSP, Digital Signal Processing. Pemanfaatan nyata dari media suara adalah pada dunia multimedia. Pendengaran manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20 Hz. Selain frekuensi, suara juga dapat bervariasi dalam hal kebisingan. Sentuhan merupakan sarana interaksi yang menduduki urutan ketiga setelah penglihatan dan pendengaran. Pada sebuah sistem sensitivitas, sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis, kenyamanan. Contoh dalam penggunaan papan ketik atau tombol. Pemodelan sistem pengolahan. Untuk dapat memahami secara kerja interaksi manusia dengan komputer, perlu dibuat semacam model sistem pengolahan pada manusia dan pada komputer. Dan inilah contoh pada gambar di samping ini tentang pemodelan sistem pengolahan pada manusia dan komputer. Pemodelan sistem pengolahan pada dasarnya baik manusia dan komputer masing-masing mempunyai piranti masukan pengolahan dan piranti keluaran. Pada setiap siklus interaksi, piranti-piranti ini akan bekerja secara berurutan. Pengendalian motorik. Responder utama pada diri operator manusia adalah 2 buah tangan yang berisi 10 jari, 2 kaki, dan 1 suara. Kesadaran akan batasan yang dimiliki responder ini sangat penting. Contohnya, kebanyakan orang terbiasa melakukan tugas pengetikan menggunakan 10 jari untuk mendapatkan kecepatan 1000 huruf per menit. Barangkali hal ini menggunakan kemampuan yang umum.
Namun, bagi pengguna yang mengetik dengan 2 jari kecepatan 400 huruf per menit pun barangkali sulit untuk dicapai. Contoh di atas menunjukkan bahwa pengendalian motorik pada diri manusia sebenarnya dapat dilatih untuk mencapai taraf kemampuan tertentu. Panca indera manusia dan pengendalian motorik memegang peran yang sangat penting dalam pemodelan sembarang sistem manusia komputer. Aspek-aspek ini memberikan kontribusi yang nyata untuk mendapatkan sistem yang efektif dan efisien secara keseluruhan, baik ditinjau dari sisi manusia maupun dari sisi komputer. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kalau ada kata-kata ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.